Selamat Hari HAM sedunia. Pelanggaran HAM secara kita sadari maupun tidak sadari sering terjadi di kalangan masyarakat, keluarga maupun sekolah. Sekarang kita berada di SMA Negeri 34 Jakarta dan saya akan menanyakan pendapat siswa-siswi 34 mengenai HAM di sekolah. Membuli adik kelas. Bully. Kan bullying. Bully gitu juga termasuk pelanggaran HAM. Bullying. 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 Bullying, pembulian, terus Bullying. Itu juga ada kekerasan guru terhadap siswa, itu juga termasuk pelanggaran HAM. Kekerasan siswa terhadap siswa, malak-malak, pemalakan dan lain-lain. tonjok-tonjokan, tawuran, kolekan. Pelecehan gitu kalau bercandanya berlebihan, siswa tidak disiplin seragam. Mintain uang. Ya, malak. Orang tua memaksain kehendak anak untuk ambil jurusan. Rasis, diskriminasi. kita kurang menghargai orang lain sih. Ngata-ngatain temen juga termasuk sih. Rasis orang kita ngatain temen hari ini, jadi dia kayak maunya tuh jadi raja gitu, jadi dia kayak ngeperbudak adik kelasnya kayak gitu. Diskriminasi juga, diskriminasi yang dilakukan oleh baik guru, baik yang sekolah maupun murid yang lainnya. Temen saling kata-kataan, Pilih kasih guru terhadap murid. malakan. Kan guru yang pilih kasih sama murid karena muridnya itu misalkan punya nenek yang dekat sama guru tersebut. Senioritas. Iya, betul. Guru nggak berperilaku sama anak-anak yang lain. Palakin adik kelas itu juga salah satu pelanggaran HAM. Tonjok-tonjokan. Mungkin ini tidak sering terjadi, namun ada gitu praktek 1-2 gitu, dan ini yang dirasakan kita sebagai siswa gitu. HAM yang pelanggaran HAM walaupun kecil tapi sangat berpengaruh di sekolah. Sejauh ini sih yang saya rasakan sih alhamdulillah belum. Jelas ada sih. Ya, masih banyak terjadi, tapi orang tidak menyadari kalau itu sebenarnya mengambil hak orang lain. Ada, cuman mungkin nggak ketahuan sama sekolah. Mungkin masih ada. Enggak ada. Ada nggak ya? Pasti ada Secara sih. tidak langsung pasti ada. Ada kan, tapi mungkin udah nggak parah-parah banget, udah mulai lebih teratur. Masih ada orang yang tersinggung. Tapi alhamdulillah udah nggak ada lagi kayak kasus-kasus pelanggaran seperti itu. Pelanggaran HAM di sekolah pastinya ada. Masih ada sih kalau 1 atau 2. Kan udah sempat ada kasus dan udah bener-bener ditindaklanjuti. Jadi pelanggaran ini udah nggak ada. Pasti ada sih. Pasti ada di sekolah. Ya insya Allah nggak ada. Menurut saya sih nggak banyak. Soalnya anaknya tuh baik-baik kan, kayak disiplin lah. Udah nggak ada karena kita kemarin sudah menandatangani deklarasi anti bullying. Ada di kelas juga Kalau- ada contohnya. Iya kalau Pernah ada tapi kita udah saat ini membasmi. Ya udah ada lagi. Nggak disadari tapi pasti aja ada. Sekarang sih nggak ada, cuman kayaknya waktu itu ada. Sejauh ini sih aku belum lihat. Iya, aku juga belum terlibat pelanggaran itu. Kesadaran diri. Iya, kesadaran diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Kesadaran dari teman-teman kita sendiri. Itu balik ke diri sendiri lagi sih, bisa memfilternya atau gimana. Ya harus dari diri sendiri. Harus sekolah. Harus ada upaya penyadaran sih sebenarnya. Dari kesadaran diri sendiri itu pertama. peraturannya diketatin. Harus tingkatin lebih peraturannya ya, lebih diketatin. Maksudnya membuat peraturan yang ketat. Diperketat lagi peraturan-peraturan. Seharusnya ada penegasan dari pihak sekolah. Jadi kita tuh harus menghargai sesama pelajar gitu. Kan kita kan ke sekolah juga buat belajar. Kalau misalnya kita dibully gitu, kita mau nggak sih gitu? Pokoknya diperbaikin lagi akhlaknya. Itu adalah apa ya, kayak suatu rantai gitu, suatu rantai yang tidak pernah putus, turun temurun, dan kalau bukan kita yang memberhentikan, kalau bukan kita yang memutus mata rantai itu, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Kita boleh bercanda tapi jangan sampai kelewatan, jangan bikin orang itu baper gara-gara kita. Kayak banyak komunikasiin sama orang tua atau sama guru yang itu aja, tanya solusinya kayak gimana. Harusnya juga yang dibully itu bisa ngelawan. Itu lebih gimana ngasih pemahaman kepada anak-anak dan gurunya sendiri, gimana dia kesadaran dari dia. Sebenarnya orang lebih harus saling menghargai sih. Kalau misalkan ada kesalahan bisa dikasih sanksi. Terus yang paling penting bagaimana menjadikan yang kecil itu bisa menghormati yang tua, biar yang tua mau menyayangi yang muda dan mau membimbing. Dan pasti yang peran besarnya itu di kakak kelasnya sih, yang paling menghargai, harus saling hargai. Adik kelasnya juga hormat sama
kayak gitu-gitu di drop out. Mulai dari angkatan kita, misalnya angkatan atas ada bully-bulian, itu udah nggak ada lagi. Rasa kekeluargaan di Jakarta aja sih. Sekarang kan sudah ada ahok gitu. Itulah pendapat siswa-siswi 34 mengenai HAM di sekolah. Pelanggaran HAM masih sering kita jumpai di sekolah. Contohnya adalah bullying, kekerasan, pelecehan, dan implikasi buruk terhadap murid. Oleh karena itu, sebagai pelajar, kita harus lebih menyadari hal tersebut. Jadikanlah lingkungan kita bersama menjadi lingkungan lebih baik dengan menjunjung tinggi hak kita bersama.